Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali lagi kita dalam ringkasan dalam program Sekilas Minggu ini untuk mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat, yaitu pelajaran keempat dengan judul Satu Perjanjian yang Kekal. Ayat hafalan di dalam pelajaran keempat ini di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, seperti halnya Nuh, Allah memanggil Abraham ke dalam hubungan perjanjian khusus yang memiliki banyak parameter yang sama dengan perjanjian dengan Nuh. Namun, melalui perjanjian dengan Abraham ini, Allah menetapkan dasar untuk menyelamatkan perjanjian antara Allah dengan Abraham sendiri. Nah, setidaknya semua umat manusia akan diselamatkan. Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Dalam Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk menjadi milikmu. Secara tidak langsung di ayat ini, Allah telah menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan kepada Abraham. Kalau dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah Yahweh. Orang-orang Ibrani di dalam zaman Alkitab selalu berpikir bahwa sebuah nama itu menggambarkan sebuah karakter, tabiat atau watak pribadi seseorang. Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah menerangkan aku adalah aku, yang artinya Dia yang kekal, Dia yang ada dengan sendirinya, Dia yang memiliki segala sesuatu oleh dirinya sendiri, atau Dia yang hidup selama-lamanya. Nama Yahweh muncul kurang lebih 6.228 kali di dalam perjanjian lama. Dan Yahweh sendiri adalah nama pribadi dari Allah. Yahweh yang telah membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk apa? Mengadakan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Allah mau Abraham mengenal namanya, karena nama itu melambangkan apa? Identitas Allah, karakter Allah, dan sifat dari pribadi dari Allah. El Shaddai, dalam Kejadian 17 ayat 7, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku yang tidak bercelah. Sebelum Allah secara tidak langsung menyatakan dirinya akulah Tuhan atau Yahweh, sekarang Allah secara langsung menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang artinya El Shaddai. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan manusia menurut gambar rupanya, Allah yang dialah El Shaddai, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa, yang berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunannya dan juga keturunannya akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Dialah El Shaddai, Dia Allahnya Nuh yang mempunyai kuasa atas air bah. Dialah Allah yang sama yang berfirman kepada Abraham dan Nuh. Dari Abraham menjadi Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 4 dan 5, ketika Allah mengubah nama Abram yang berarti Bapa yang ditinggikan menjadi Abraham yang berarti Bapa dari satu bangsa yang besar. Tujuan Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham untuk menggambarkan suatu perubahan hidup atau identitas yang baru. Nama-nama di dalam Alkitab pasti memiliki arti. Contohnya seperti Daud. Daud yang artinya dikasihi atau dicintai. Begitu juga dengan Musa yang diangkat dari air. Yesus yang artinya menyelamatkan. Bahkan Saulus yang dulu adalah penganiaya umat-umat Tuhan mengganti namanya menjadi Paulus yang menandakan bahwa dia telah mengikuti Yesus Kristus. Langkah-langkah perjanjian. Di sini ada 3 perjanjian yang dinyatakan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12, Kejadian 15, dan Kejadian 17. Pertama, bagaimana Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham serta membuat nama Abraham menjadi termasyhur, dan Abraham akan menjadi berkat bagi semua orang. Kedua,
Allah berjanji akan membuat keturunan Abraham menjadi seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga adalah sunat sebagai tanda perjanjian dengan Abraham. Dan pada saat itu juga Abraham mengganti nama dari Abraham menjadi Abraham. Dalam Galatia 3 ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita tahu bahwa Abraham dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya. Jadi barang siapa yang percaya atau hidup di dalam iman, Yesus Kristus bukan saja menjadi anak-anak Abraham, melainkan menjadi anak-anak Allah. Kewajiban-kewajiban perjanjian dalam Kejadian 18 ayat 19, bagaimana Allah memang memilih Abraham agar supaya anak-anaknya serta keturunannya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dalam perjanjian Allah dengan Abraham, Abraham tidak pernah menuruti perintah-perintah Allah, pasti Allah tidak akan memilih Abraham. Tetapi pada kenyataannya, Abraham mengikuti akan segala perintah Allah. Jadi otomatis secara tidak langsung bahwa Allah sudah memilih Abraham dengan benar. Jadi keputusan Allah untuk memilih Abraham adalah benar. Abraham bukan saja hanya percaya kepada Allah atau memiliki iman penurutan, tetapi Abraham juga melakukan atau berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Allah telah memanggil Abraham dan memilih Abraham untuk membuat sebuah ikatan hubungan perjanjian dengan Allah, di mana hubungan itu akan menyatakan rencana keselamatan bagi dunia. Penyelamat itu telah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan semua dosa-dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah penyelamat itu? Dialah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Dalam Roma 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembahasan kita, bagaimana pengharapan dalam perjanjian kekal Allah.